Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks observasi bersama Anton Data. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks LHO. 2. Mengidentifikasi ciri kebahasaan teks LHO. Dan 3. Mengidentifikasi ciri isi teks LHO. A. Struktur teks observasi. Sebagaimana bentuk teks yang lain, teks observasi juga memiliki struktur. Nah, struktur teks observasi terdiri dari 1. Deskripsi umum, 2. Deskripsi bagian, dan 3. Deskripsi manfaat. 1. Deskripsi umum. Bagian ini berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Biasanya terletak di paragraf pertama sebagai paragraf pendahuluan. Perhatikan contoh berikut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Jika kalian masih ingat, paragraf ini merupakan paragraf pembuka dari sebuah teks observasi yang berjudul Biota Laut. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran atau penjelasan terperinci dari bagian objek yang diamati. Contoh 1. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dengan suhu tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman Nasional Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan seperti ikan kuda kusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan gurupa. Ikan lain di Laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, dan baronang. Nah, dalam kutipan ini kita mulai melihat bagaimana objek yang diamati yaitu biota laut itu mulai diberikan perincian per bagian demi bagian, dimulai dari merinci terumbu karang yang ada dengan jenis-jenisnya dan karakter hidupnya, dan juga merinci tentang jenis-jenis ikan yang ada di Taman Nasional Bunaken. Disebut juga beberapa ikan yang sudah dipergunakan untuk kepentingan industri. Contoh yang kedua, di samping terumbu karang dan ikan, Laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut. Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu misalnya, dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Rumput laut di sini sangat beragam bentuknya. Ada yang bulat seperti tabung, pipih, dan gepeng. Ada yang bulat seperti kantong, dan ada juga yang terurai seperti rambut. Semua dapat hidup karena perawatannya dipantau secara berkala untuk melihat perkembangannya. Pada kutipan ini dijelaskan bagian dari biota laut, yaitu adanya tumbuhan laut, ya, disebut tumbuhan laut di Pulau Pari itu memiliki beragam jenis dan bentuk yang mana dapat hidup dengan baik karena dirawat dengan
baik dan secara berkala. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Pada bagian ini dijelaskan tentang manfaat objek yang diamati. Contoh, ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi. Terumbu karang juga berguna bagi ekologi dan ekonomi. Di samping itu, biota laut Indonesia juga bermanfaat bagi perkembangan pariwisata, seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Keragaman biota ini juga bermanfaat bagi lingkungan, terutama bako yang telah menahan abrasi dari besarnya hantaman gelombang dan ombak laut. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat dijelaskan ya, apa manfaat dari keragaman biota laut yang ada. Ikan misalnya untuk kesehatan, kemudian terumbu karang untuk ekologi dan ekonomi, bisa juga untuk pariwisata. Nah, kemudian disebut juga bahwa tumbuhan bako misalnya yang ada di laut bisa digunakan untuk menahan abrasi. B. Ciri kebahasaan teks observasi. Teks observasi memiliki beberapa ciri kebahasaan, yaitu 1. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Apa itu kata benda penjenis dan apa pula kata benda pendeskripsi? Ya, kata benda penjenis merupakan kata benda yang menunjukkan jenis atau klasifikasi benda yang menyertai, misalnya pupuk organik dan pupuk anorganik. B. Kata benda pendeskripsi merupakan kata benda yang menjelaskan kata benda yang dimaksud oleh kata benda penjenis. Misalnya, pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa. 2. Menggunakan verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi. Verba yang digunakan terkait dengan penggolongan, klasifikasi, pemilihan, pembedaan, dan lain-lain. Contoh, jenis-jenis pupuk organik dibedakan berdasarkan bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. 3. Menggunakan pernyataan berupa fakta. Teks disusun berdasarkan hasil pengamatan berupa fakta. Contoh, A. Dari sisi bahan baku, ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan, atau campuran keduanya. B. Dari metode pembuatan, ada banyak ragamnya, seperti kompos, aerob, dan bokasi. C. Dari sisi wujud, ada yang berwujud serbuk, cair, maupun granul atau tablet. 4. Menggunakan istilah teknik atau ilmiah. Teks observasi banyak menggunakan istilah teknis, ilmiah, atau kata kajian karena teks ini berhubungan dengan dunia keilmuan. Contoh, organik rekayasa, teknologi, kimia, ekosistem, varian, kompos aerob, bokasi, granul, tablet, organisme, aktivitas, dan nutrisi. C. Isi teks observasi.
Isi teks observasi ada 3, yaitu A. Informasi yang terkait dengan klasifikasi objek. B. Informasi yang terkait dengan bagian objek secara rinci. Dan C. Informasi yang terkait dengan manfaat objek. Berdasarkan isinya, teks observasi memiliki ciri 1. Sesuai fakta. Artinya, informasi harus disajikan sesuai data atau fakta saat observasi. 2. Bersifat global. Artinya, informasi disampaikan secara menyeluruh dan lengkap meski yang dibahas merupakan objek tunggal. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembahasan kita tentang struktur dan ciri kebahasaan teks observasi. Selamat belajar.